ये प्लीज नहीं, कोई वेपन्स नहीं। 500 किलोमीटर आए हैं उसके। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata tentang serangkaian teror bom di India. Film yang berjudul India Most Wanted keluaran tahun 2019 ini mengisahkan tentang sekumpulan agen rahasia yang memburu gembong teroris Pakistan yang bersembunyi di Nepal. Tetapi misi mereka bahkan tidak disupport oleh pemerintah. Jadi mereka harus menyusup ke negara orang dengan biaya sendiri. Patungan lagi. BTW, film ini ada banyak stereotip keliru dari salah satu agama. Jadi mohon bijak untuk menonton. Untuk orang-orang yang sumbunya pendek, silahkan cari film Om yang lain daripada keluar-keluar gak jelas di komentar. Nah, mau tahu gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama. Bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah kafe yang banyak bule-bulenya. Diiringi mbak-mbak yang lagi nyanyi, semua orang pada ikutan nyanyi sambil tepuk-tepuk tangan. Gak lama ada mas-mas yang tiba ngelayar pergi, tetapi dia gak lupa ninggalin tips yang banyak. Ternyata dia meninggalkan tas yang berisi bom yang langsung menewaskan orang-orang di kafe itu. Di luar dia mengatakan bila ini adalah perjuangan menuju surga. Beberapa bulan kemudian, New York, Amerika Serikat, diperlihatkan bila di imigrasi Amerika ada orang India yang ditahan masuk ke Amerika karena namanya Khan. Ternyata orang itu adalah Shahrukh Khan yang hendak masuk ke Amerika. Berita penahanan artis terkenal India itu pun menjadi berita utama di India. Hal ini pun dihubung-hubungkan dengan sentimen anti-Islam karena banyaknya teror akhir-akhir ini. New Delhi, India. Diperlihatkan Menteri Pertahanan India marah besar kepada semua jajaran tim elitnya. Dia merasa kerja CBI, RAW, IB, Kepolisian Tentara Nasional, semua nggak ada yang becus. Dalam waktu 3 tahun sudah terjadi belasan kali pengaboman di seluruh penjuru India, yang mana menyebabkan ribuan warga tak bersalah menjadi korban. Bahkan media menulis bila yang melakukan serangkaian pengaboman itu adalah sosok hantu, karena saking tidak adanya info dari dalang semua kasus ini. Di sini para kepala badan intelijen malah saling berdebat. Ada yang mengatakan kalau pelakunya ekstremis Pakistan, ada yang bilang kalau ini dilakukan teroris ISIS, dan lain-lain. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan secara pasti. Tak lama kemudian, Pak Menteri mendapatkan hasil rekaman CCTV di lokasi pengaboman terakhir. Akhirnya setelah sekian lama, mereka bisa tahu bila eksekutor pengaboman itu adalah orang Pakistan yang bernama Yusuf. Karena hal itulah, pemerintah India menetapkan Yusuf sebagai orang paling dicari di India. Beberapa waktu kemudian, diperlihatkan seorang mas-mas yang lagi hujan-hujanan jalan di hutan. Pas dia lagi asik-asiknya dengerin lagu senja sambil dibasahi terpaan rintik hujan, dia malah ditodong sama AK-47. Mas-mas tudung itu pun bilang kalau dia cuma pengen nyari kodok, tetapi tanpa pakai gedik, dia pun langsung menembak penjahat di sana. Ternyata orang itu adalah agen IB yang mencari dokter yang disandera. Gak lama kemudian, perabat menemukan lokasi dokter itu disekap. Lah mana? Kok cuma tutup nasi? Alah, dokternya ini toh udah kayak sayur sisa kemarin aja dok, ditutupin kayak gitu. Nah, pas ingin menyelamatkan dokter sayur, perabat mendapatkan telepon dari informannya, si Oktopus. Dia pun langsung menemui atasannya, Rajesh Singh. Intinya, Rajesh memberikan selamat atas suksesnya misi perabat yang terakhir. Di sini, perabat memberitahu Rajesh bila informannya di Nepal mengatakan ada kemungkinan orang yang paling dicari di India bersembunyi di sana. Perabat ingin agar dia dan timnya diutus untuk mengecek informasi itu. Rajesh jelas saja melarang karena tugas intelijen di luar negara adalah tugas dari RAW. FWA ini, perabat ini bekerja untuk IB, Intelligence Bureau. Tugas dari IB itu menangani kasus-kasus intelijen dalam negeri. Berbeda dengan RAW yang menangani kasus-kasus intelijen di luar India. Sore harinya, perabat pun menemui timnya. Dia masih penasaran dengan informasi di Nepal tentang keberadaan Yusuf. Dia pun langsung menelpon orang yang direferensikan oleh Oktopus sebagai orang yang pernah bertemu dengan Yusuf. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut tentang informasi itu. Di tempat lain, Rajesh mencoba menghubungi Pak Menteri. Dia meminta Pak Menteri agar RAW ditugaskan untuk ke Nepal. Tapi Pak Menteri bilang RAW lagi sibuk. Ya udah Pak, kalau sibuk mah, gimana kalau timku aja yang pergi ke Nepal? Namun Pak Menteri tidak mengizinkan itu karena menurut sumbernya Yusuf saat ini sedang berada di Dubai dan Turkmenistan. Lagian, Nepal merupakan negara sekutu yang penting untuk India. Bila informasi ini ternyata salah, maka hubungan Nepal dan India akan menjadi buruk. Tak lama kemudian, Rajesh memberitahu perabat bila pemerintah tidak akan mensupport soal informasi yang belum valid ini. Namun perabat tetap aja bersikeras ingin datang ke Nepal.
Dia yakin bila memang info ini benar adanya. Kalau memang ternyata info ini valid, maka India bisa segera menangkap si Yusuf. Dia juga mengatakan bila pemerintah India tidak mensupport mereka, mereka rela menjadi sukarelawan yang berjuang demi negara tercinta. Karena masih ngeyel, Rajesh pun memperlihatkan sebuah video agen India yang mati karena ditembak oleh polisi perbatasan Nepal karena masuk secara ilegal. Rajesh juga mengatakan bila penembakan itu tak lepas dari pengaruh dari Badan Intelijen Pakistan, ISI, yang memang tersebar di negara Nepal. Belum lagi bila Prabhat dan timnya masuk ke Nepal, mereka tidak akan bisa dibekali dengan senjata. Bahkan bila Prabhat gagal dalam misi ini dan mati di sana, pemerintah India akan menganggap Prabhat dan timnya sebagai penjahat pengkhianat bangsa agar hubungan India dan Nepal tidak memburuk. Namun, tekad Prabhat sudah bulat. Walaupun dia mati sebagai penjahat, dia ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk negaranya. Karena melihat komitmen anak buahnya itu, akhirnya Rajesh pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia pun memberikan waktu 4 hari cuti kepada Prabhat dan anak buahnya. Secara nggak langsung, Rajesh mengizinkan Prabhat pergi ke Nepal selama 4 hari. Karena misi ini adalah misi ilegal, Prabhat hanya bisa memberikan uang seadanya, jatah istrinya beli make up. Tak lama kemudian di pinggir kali, Prabhat menjelaskan misi siluman mereka. Dan yang lebih kerennya lagi, Prabhat mengatakan kalau misi ini nggak dibiayain sama sekali sama pemerintah. Bahkan Prabhat meminta anak buahnya untuk patungan bila mereka tetap ingin menjalankan misi bunuh diri ini. Pak Manis jelas saja sedikit keberatan, karena bayaran misi sebelumnya aja masih belum dibayarin. Tapi ketika misi mereka selesai, mereka sama sekali tidak terlihat, malah atasan yang menerima semua pujian dan sanjungan. Di sini Prabhat mengembalikan semua keputusan kepada anak buahnya. Tetapi dia berkata, bila memang Yusuf ada di Nepal, maka banyak orang yang bisa diselamatkan bila misi ini sukses. Karena hal itulah, akhirnya timnya pun bersedia patungan demi menjalankan misi ini. Sore harinya, Prabhat mengabari kalau mereka akan segera menyeberang ke Nepal sebagai turis. Tempat lain, Tuan Manis alasan ke istrinya kalau dia diajak jalan-jalan sama teman-temannya ke Nepal. Jelas saja keluarga Manis yang gak tahu kalau suaminya itu agen mata-mata, nyap-nyap terus lah. Karena kerjaan gak nentu, jarang pulang, tabungan juga dikuras. Ini kerja atau dikerjain sih? Di tempat Javed juga sama kayak gitu. Dia berniat meminta jatah belanja istrinya buat pekerjaannya itu. Jelas saja istrinya marah-marah. Aslinya Javed itu kerja apa sih? Kerja tapi disuruh bayar. Sedangkan si Ruda berniat pamitan sekaligus pinjam uang ke pacarnya. Gak lupa, muah dulu, biar dikasih pinjem. Keesokan harinya mereka pun berkumpul di terminal. Di saat akan berangkat, si Bitu yang anak mami malah diantar emaknya ke terminal. Baru kali ini Om lihat ada agen rahasia diantar emaknya buat misi. Singkat cerita, mereka pun naik bis buat menuju Nepal. Tetapi di tengah jalan mereka malah turun. Di sini Prabhat bilang kalau ini akan menjadi misi 2 grup. Prabhat yang gak punya uang lagi akhirnya mengajak grupnya Raffi untuk ikut andil. Manis jelas saja gak setuju. Kalau saja si Raja sampai tahu, pasti mereka akan dipecat. Tetapi Raffi bilang kalau Ane dan tim Ane ikut, masalah uang gak perlu khawatir, cincailah. Mobil juga udah Ane siapin 2 lagi. Akomodasi semua Ane yang tanggung. Karena itulah Manis pun berkata, "Bos, Raffi harus ikut dalam misi ini. Soal bos Rajesh biar Daku yang ngatasin nanti." Singkat cerita, mereka semua pun sampai di perbatasan Nepal India. Seperti biasa, mereka pun harus mengurus semua surat-surat untuk memasuki Nepal sebagai turis. Intinya mereka semua pun bisa memasuki Nepal dengan selamat jaya tanpa kecurigaan sama sekali. Sesampainya di kota, Prabhat membagi tim mereka menjadi 3 tim dan di hotel yang berbeda juga untuk menghindari kecurigaan. Tak lama kemudian mereka pun langsung menuju tempat perjanjian dengan informan di pinggir danau. Dengan sigap, timnya Prabhat mengawasi semua gerak-gerik pencurigakan dari orang-orang di sana. Gak lama kemudian ada om-om bule. Bukan bule ternyata, cuman om-om yang kebanyakan main layangan. Setelah mengkonfirmasi bila om bule Nepal itu tidak sedang dibuntuti, Prabhat pun baru berani mengajak om bule itu untuk bertemu. Di sisi lain, di markas ISI Pakistan, intelijen mereka menyadari bila ada agen India yang memasuki Nepal secara diam-diam. Gak perlu banyak cangcing congfan. ISI pusat langsung memerintahkan ISI cabang Nepal untuk mengusut masuknya intel India ke Nepal. Di pinggir danau, Prabhat pun langsung menemui si Laluji. Tanpa banyak kata, Prabhat pergi dengan Laluji, yang membuat semua timnya menjadi kalang kabut karena rencananya mereka nggak pindah-pindah tempat. Ternyata, Laluji mengajak Prabhat buat ngopi di warung biar ngobrolnya santai. Sedangkan untuk timnya Prabhat, malah jadi pada keliengan mencari Prabhat yang tiba-tiba hilang. Nah, di warung, Laluji mengatakan, dia meminta uang buat informasinya dan akan memberikan semua informasi yang dia butuhkan oleh Prabhat. Akhirnya mereka pun deal-dealan dan janjian akan bertemu lagi besok hari di tempat yang akan diinfokan lebih lanjut. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jelas saja timnya Prabhat langsung kalang kabut dong. Kok aman-aman baik si Prabhatnya ya? Wah lah bocil bangke, main petasan di siang bolong tocil.
Keesokan harinya, Prabat menyuruh si Laluji datang ke hotelnya. Setelah memberikan uang 50% dari perjanjian, Laluji akhirnya menjelaskan bila dia pernah bertemu dengan orang yang diduga sebagai Yusuf. Laluji menceritakan bila beberapa bulan yang lalu, dia sering mendapatkan klien pengiriman uang ke luar negeri. Ya, nggak bisa dipungkirin sih, Laluji ini adalah seorang agen pencucian uang. Tetapi ada yang aneh dengan klien yang dicurigai sebagai Yusuf itu. Dia selalu mengirim uang ke India, dan dia juga sering mendapatkan kiriman uang dari Pakistan dengan jumlah yang sangat banyak. Prabat juga memberikan beberapa foto teroris internasional agar si Laluji ini bisa mengenali mana yang namanya si Yusuf. Akan tetapi Laluji tidak bisa mengenali semua foto itu. Berkali-kali Prabat menyuruh mengecek kembali, tetapi sama aja dia tidak bisa menemukan orang bernama Yusuf. Nah, pas udah mau nyerah, Laluji kembali melihat foto itu. Dan benar aja, kali ini dia bisa mengenali salah satu dari foto itu. Dia bilang kalau saat ini orang di foto itu berjenggot tebal. Di luar, Prabat, Raffi, dan Manis berunding. Mereka masih ragu bila informasi dari Laluji itu valid. Di sini mereka harus yakin 100% agar bisa meminta bantuan pusat. Bila sampai meleset, bukan hanya nyawa mereka yang terancam, tetapi mereka akan dianggap sebagai teroris dari India. Pada saat kembali ke dalam, Prabat meminta Laluji menjelaskan lebih detail tentang orang yang diduga sebagai Yusuf. Laluji mengatakan kalau dia baru sekali bertemu dengan Yusuf. Selama ini tangan kanan Yusuf lah yang selalu kontak dengan dirinya. Orang itu bernama Nadim. Laluji juga mengatakan kalau dia sering disuruh mengambil uang ke kota Pokhara oleh Nadim. Tak lama kemudian, Laluji mendapat telepon. Tetapi ketika mendapat telepon itu, Laluji terlihat sangat panik dan langsung menutup telepon itu. Karena hal itulah, Prabat dan yang lain semakin curiga. Mungkin saja mereka sedang dijebak. Karena tidak ingin mengambil resiko, Prabat pun memerintahkan anak buahnya mencari informasi di lapangan. Di sisi lain, anggota ISI mendatangi perbatasan India-Nepal. Dia langsung menanyakan tentang orang-orang yang mencurigakan yang masuk ke Nepal dalam kurun waktu seminggu ini. Dan benar aja, Pak penjaga tiket mengatakan kalau kemarin ada 9 orang India yang ngaku sebagai turis. Dia curiga karena jarang banget ada rombongan orang yang mau wisata tapi nggak ada cewek-cewek atau anak-anak. Ini cowok-cowok semua lagi, curiga aneh. Di hotel, tiba-tiba Prabat datang dengan ngos-ngosan. Dia juga langsung memerintahkan Manis untuk menghubungi Laluji. Tetapi sudah berkali-kali dihubungi, HP Laluji tidak aktif. Ternyata Prabat bengek ini karena tadi dia lagi nyari info di tukang teh. Tiba-tiba ada 3 Mas Akamsi yang mendekati dirinya. Ternyata 3 orang itu langsung mengejar si Prabat. Akhirnya kecurigaan mereka pun tambah semakin besar kepada Laluji. Bahkan seharian full Laluji hilang entah kemana. Malam harinya, pas Prabat lagi bobok Manis, tiba-tiba ada yang masuk ke kamarnya. Ternyata itu adalah polisi Nepal yang gerebek kamar Prabat. Prabat jelas saja mengelak dan mengatakan kalau mereka adalah turis. Namun pas Laluji keluar, mereka pun gak bisa berkelit lagi. Oh, dasar pengkhianat. Songong banget lagi mukanya. Karena hal itulah polisi Nepal langsung menembak mereka semua. Hingga mati. Oh bangke, bagus sekali. Om udah tegang ternyata cuman mimpi. Gak lama Laluji pun sampai di kamar hotel. Jelas saja semua langsung memplokoto si Laluji karena kemarin hilang tanpa jejak. Laluji dengan muka mepek mengatakan kalau dia juga atut pak. Dengan dirinya menjadi informan seperti ini, nyawanya juga terancam. Dia pun mengatakan sengaja mematikan HP-nya karena dia tidak ingin dicurigai oleh Nadim. Lah kalian mah enak, abis misi selesai pulang ke India. Lah aneh om, kalau ketahuan aneh bisa entar ditembak bos. Setelah suasana sudah mulai cool down, Laluji mengatakan kalau kemarin dia diperintahkan oleh Nadim untuk bertemu. Lokasi dan waktu akan diberitahu kelak oleh Nadim. Singkat cerita, Laluji pun pergi untuk menemui Nadim menggunakan bis. Dari belakang, tim Prabat membutuhkan Laluji tanpa sepengetahuannya. Tetapi di tengah jalan, Laluji tiba-tiba turun dari bis, tidak di halte bis yang telah direncanakan. Prabat yang dilaporin langsung memerintahkan anak buahnya untuk tetap mengikuti dan jangan sampai ketahuan. Gak lama kemudian ada mas-mas pakai motor yang menjemput si Laluji. Terus diturunin lagi di pinggir jalan. Terus ditemuin lagi. Gitu terus sampai om capek nyeritainnya. Karena nih om bule lompat-lompat terus, timnya Prabat pun ikutan keder. Singkat cerita, timnya Prabat berhasil membututi si Laluji. Dan mas-mas yang ternyata dia adalah si Nadim. Sampai di sebuah rumah gedung mewah, mepet sawah. Tak lama Prabat juga sampai di lokasi rumah mewah itu. Tetapi pas lagi mengintai, ada mas-mas ninja sarung yang lewat di depan Prabat. Nah ini nih, ketika melihat mata dari mas ninja sarung itu, Prabat pun yakin bila mas-mas ninja sarung itu adalah si Yusuf. Mereka pun juga sempat-sempatnya saling pandang-pandangan. Cie. Dan benar aja, mas-mas ninja sarung itu pun juga masuk ke dalam rumah mewah itu.
Di saat yang bersamaan, agen ISI memberikan plat nomor mobil SUV yang dicurigai sebagai mobil agen India. Nggak lama kemudian, ISI pusat langsung menyuruh bagaimanapun caranya agar menemukan orang-orang India itu. Alhasil, agen ISI Pakistan langsung meminta bantuan ketua preman di Kathmandu. Intinya dia ingin anak buahnya dari Jingwei segera menemukan mobil yang dia cari. Nggak pakai cangcing congdut, Jingwei langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyisir segala penjuru Kathmandu untuk mencari agen India ilegal. Di sisi lain, Laluji diperlihatkan keluar dari rumah mepet sawah itu. Nah, pas naik bis, Laluji dicegat di jalan sama si perabat dan dibawa ke tempat sepi. Intinya, perabat menanyakan kenapa kok Laluji pergi tidak seperti yang direncanakan. Sek, ngangkat kacamata dulu, gelap Laluji mengatakan kalau sebelumnya Nadim memerintahkan dia untuk turun bis untuk memastikan bila Laluji nggak ada yang membututi. Nadim juga mengatakan dia akan mengirim uang dalam jumlah besar ke Arab Saudi. Setengah jam dari kedatangannya, ada orang yang dicurigai sebagai Yusuf juga datang ke sana. Di sini diketahui kalau Yusuf ini menyamar sebagai dokter selama di Nepal. Ternyata Laluji nggak cuma ngomong kosong, dia juga merekam segala pembicaraan dengan Yusuf. Dari hasil rekaman itu, akhirnya perabat semakin yakin bila mas-mas ninja sarung itu adalah orang yang mereka cari selama ini. Dia pun langsung menghubungi si Rajas. Intinya perabat yakin 90% kalau Yusuf ada di Nepal, dan dia pun meminta bantuan logistik dan tim untuk menangkap si Yusuf. Di sini Rajas pun terdiam sesaat, tetapi dia bilang akan segera memberikan kabar. Di Pakistan, ISI memerintahkan Farid untuk segera datang ke Nepal. ISI mengetahui bila agen yang masuk ke Nepal itu dipimpin oleh orang yang bernama si Perabat. Ternyata Perabat itu sudah sangat terkenal di dunia intelijen sebagai orang yang tidak pernah mengikuti perintah. Dia akan melakukan apapun untuk keberhasilan misi, walaupun melanggar perintah langsung sekalipun. Di saat yang bersamaan, Rajas menghubungi Pak Menteri. Dia mengatakan bila timnya sudah berhasil mengidentifikasi Yusuf di Nepal. Bangkeknya, nih Menteri malah menyalahkan si Rajas karena mengirim tim ke Nepal secara ilegal. Dia bahkan lebih percaya informan dari RAW kalau saat ini Yusuf ada di Dubai. Nggak cuma itu, Pak Menteri menyuruh Rajas untuk menarik tim silumannya itu dari Nepal karena salah sedikit hubungan India dan Nepal akan terganggu. Karena hal itulah, Rajas menjelaskan pembatalan misi ke Perabat. Tetapi Perabat tidak ingin begitu saja melepaskan mangsa di depan matanya itu. Ada atau tidaknya bantuan sekalipun, dia akan menangkap si Yusuf. Tetapi pada saat Perabat udah menggebu-gebu, malah timnya si Perabat yang jadi melempem. Mereka yang awalnya udah yakin malah jadi ragu. Ya secara, mereka juga belum lihat muka Yusuf secara langsung. Perabat aja cuma pandang-pandangan mata sama si ninja sarung. Nggak lama, Perabat akhirnya mantap. Dia tidak ingin mengikuti perintah dan akan tetap menangkap si Yusuf. Di sini Raja hanya berkata, "Ngapain kamu nelpon aku kalau udah tahu jawabanku?" sambil tersenyum. Akhirnya Perabat kembali menanyakan kepada Laluji apa saja yang dia lihat di rumah mewah itu. Laluji mengatakan kalau di sana ada anak-anak kecil yang dicurigai sebagai calon teroris pembunuh diri. Di sana juga ada komputer dan ada juga lemari besar yang digembok gede yang dicurigai sebagai tempat penyimpan senjata. Di sisi lain di Kathmandu, anak buah Jingwei masih belum bisa menemukan mobil dari agen India. Di Delhi, Rajas menemui atasan IB. Dia pun mengatakan kalau sampai mereka menyia-nyiakan kesempatan ini, bisa saja Yusuf kembali kabur dan lebih banyak nyawa yang akan melayang. Karena terus ditekan, Walde pun akhirnya melunak dan akan meminta bantuan kedutaan besar India di Nepal. Di sisi lain, Perabat dan Rafi mencoba meminta tolong ke inspektur polisi Nepal tentang misi mereka. Di sini Om gak tahu nih, Amit Gupta ini mau bantu atau enggak, soalnya mereka malah pada ngeloyor sendiri-sendiri. Di saat perjalanan pulang, informan Perabat si Octopus memberitahu bila isi Pakistan sudah tahu keberadaan Perabat dan timnya di Nepal. Di saat yang bersamaan, Rajas menghubungi Perabat. Dia pun mengatakan bila kedutaan India di Nepal akan meminta bantuan polisi lokal untuk membantu si Perabat. Tetapi Perabat bilang kalau misi mereka harus segera dilakukan secepatnya karena ISI sudah tahu keberadaan mereka di Nepal. Jelas aja Rajas langsung ingin membatalkan misi karena kalau ISI udah ikut campur, taruhannya udah bukan lagi nyawa, tetapi bisa membuat Pakistan menekan India di dunia internasional. Namun namanya si Perabat kan ya, dia mah bodo amat, yang penting misi selesai. Karena nih orang kalau udah punya kemauan susah banget dibilangin. Rajas pun menyerah. Dia pun mengatakan kalau polisi lokal yang akan membantu bernama Tuan Narang dan akan menemui Perabat malam ini. Malam harinya di bawah guyuran hujan yang rintik-rintik tapi deres, Narang menemui Perabat yang sekarang udah ganti mobil. Tetapi pas mau gerebek rumah mewah itu, polisi lokal melarang Perabat untuk ikut. Intinya Narang akan bergerak pas dirasa dia pengen bergerak. Kalau mager ya ntar dulu ya geraknya. Bangkeknya udah ditunggu berjam-jam, tuh para polisi Nepal nggak bergerak juga, malah pada bercanda di mobil. Karena kesal, Perabat penyatronin tuh polisi koplak. Dia pun mengatakan, apa emang semua polisi Nepal itu pengecut ya? Kalau ente nggak berani, biar aneh dan tim aneh yang masuk. Nggak bawa senjata nggak apa-apa deh, daripada cuma ngeliatin mas-mas kumisan pada bercanda di mobil. Karena dihina cupu, akhirnya para polisi lokal pun bergerak. Di lain sisi, anak buah Perabat juga pada ngumpet di sawah buat memantau. Kali-kali para teroris kabur lewat sawah. Di saat yang bersamaan, anak buah Jingwei menemukan mobil Perabat di kota Pokhara.
100 km dari Kathmandu. Nah, di markas ISI cabang Nepal, Farid yang dikabarin kalau para agen India ada di kota Pokhara langsung menyadari kalau agen India itu akan menangkap si Yusuf. Dengan kedandapan, mereka pun langsung tancap gas pergi ke kota Pokhara. Intinya pemerintah Pakistan meminta agennya jangan sampai Yusuf jatuh ke tangan India. Gak lama kemudian, Octopus kembali ngasih kabar ke Prabhat kalau agen ISI udah pada tahu lokasi Prabhat sekarang. Di sini Prabhat dan yang lain pun harap-harap cemas karena waktu yang semakin tipis. Om juga ikutan tegang lo ya. Bangkainya, tuh polisi koclok gak keluar-keluar juga. Mereka malah langsung laporan ke Kedubes India kalau orang yang dicurigai sebagai Yusuf itu adalah sebuah kesalahan. Di rumah itu gak ada dokter, yang ada teknisi kandang burung. Pak Dubes jelas saja marah-marah ke Wilde dan Rajesh karena memberikan informasi yang salah. Mana pemerintah Nepal udah tahu lagi dan meminta pertanggungjawaban soal kesalahan info ini. Rajesh kemudian menelpon si Prabhat. Dia pun merasa sangat kecewa karena baru kali ini si Prabhat salah mengidentifikasi target. Tetapi Prabhat tetap aja yakin kalau orang yang di dalam itu adalah si Yusuf. Nah, pas Pak Dubes mau pulang, Prabhat nelpon Pak Dubes. Di sini Prabhat marah-marah dan bilang kalau Pak Dubes itu nggak punya otak. Mana ada teroris yang mengaku kalau dia tuh teroris. Teroris itu pasti punya banyak identitas toh ya Pak D. Gitu aja kok yang nggak mudeng toh ya. Kalau masih geblek, mundur aja jadi duta besar lah. Di Delhi, tahu kalau Prabhat itu goblok-goblokin Pak Dubes, si Rajesh pun malah senyum-senyum licik. Karena waktu udah mepet, Prabhat pun langsung memerintahkan semua timnya untuk masuk rumah mewah. Jelas aja si Narang langsung melarang si Prabhat. Bahkan dia ingin menembak si Prabhat. Tetapi jagoan Koya diancam. Dia malah menyuruh si Narang untuk menembak dirinya. Karena kena mentalnya, Narang pun akhirnya keok juga. Nah, pas udah masuk ke rumah mewah, Prabhat pun menemukan Yusuf yang lagi ngobrol santai sama polisi Nepal yang korup. Ketika Yusuf hendak merebut pistol Pak polisi Nepal, Prabhat pun berhasil memblokir si Yusuf dan terjadilah pergulatan di sana. Di saat yang bersamaan, rombongan intelijen ISI juga sudah mulai dekat dengan lokasi si Yusuf. Di rumah itu, tim Prabhat pun langsung membawa komputer Yusuf dan membuka lemari senjata Yusuf. Setelah mendapat target yang dicari, Rajesh pun dikabarin kalau fix no debat. Ini Yusuf asli, bukan KW, bukan kaleng-kaleng, bukan grade ori juga. Intinya Rajesh memerintahkan Prabhat untuk tancap gas ke perbatasan India-Nepal. Untuk masalah ekstradisi, Rajesh yang akan mengurus semuanya. Untungnya, pas mobil Prabhat cabut, mobil ISI malah masuk. Hampir aja pas-pasan. Nah, mengetahui kalau rumah Yusuf udah kosong, rombongan ISI pun langsung mengejar menuju perbatasan. Intinya pas udah mau kesusul, tiba-tiba rombongan intelijen ISI malah dicegat sama polisi lokal. Oh alah jebulane, ternyata ini adalah pertolongan yang dimaksud oleh Amit Gupta. Agen ISI jelas saja nggak bisa secara dak-seruduk menerobos barikade kepolisian Nepal. Kalau mereka masih ngeyel, bisa-bisa malah jadi masalah internasional. Sesaat sebelum meninggalkan Nepal, Prabhat memberikan uang sisa pembayaran ke Laluji. Tetapi Laluji berkata, biasanya aneh tidak pernah mau rugi. Tetapi kalau kau berjanji akan menghukum berat teroris ini, aku akan memberikan diskon untuk jasaku. Singkat cerita, Prabhat dan rombongan pun sampai di perbatasan India-Nepal. Di sini mereka semua pun pada kaget karena bukan hanya Wilde dan Raja saja yang menyebut mereka, melainkan semua kesatuan India ada di sana, dari kepolisian, tentara, CBI, RAW, IB, semua numplek-plek. Bahkan Pak Menteri yang kemarin goblok-goblokin si Rajesh langsung menelpon si Rajesh atas keberhasilan menangkap orang paling dicari di India. Keesokan harinya penangkapan Yusuf pun dirilis ke publik. Tetapi bangkainya, Prabhat dan timnya malah diusir sama keamanan di sana karena ngalang-ngalangin wartawan. Emang sih, di sini identitas dari Prabhat CS dirahasiakan. Intinya mereka itu siluman, kerja tanpa pamrih, gaji sering telat, tapi nggak pernah dikasih sanjungan. Tak lama kemudian, tim Prabhat naik perahu otok-otok. Di sini mereka pun cembetut. Mereka yang mempertaruhkan nyawa, patungan pas menjalankan misi, pas sukses nggak ada yang tahu tentang mereka. Di sini Rajesh pun bilang sampai ketawa. Ya kerjaan kita emang gini ini bos. Kalau mau terkenal jadi artis TikTok aja. Dan di akhir film dijelaskan 13 hari setelah Yusuf ditangkap,
ada email dari Islamabad yang mengatakan bila mereka akan menargetkan tim yang memburu Yusuf dan memberikan bounty yang besar bagi siapa saja yang bisa membunuh tim itu. Tak lama kemudian Yusuf akhirnya mengakui semua perbuatannya. Tetapi dia sama sekali tidak merasa bersalah dan dia pun meyakini kalau dia membela jalan Tuhan. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Ingat, jangan pada baper, ini cuman film. So, gitu aja dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Brepox pamit dulu, biar milatin.